Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Kusmayuda dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 3. Saya akan mempresentasikan mengenai jaringan pada hewan. Setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan tersusun atas berbagai jutaan sel, di mana sel-sel tersebut akan membentuk jaringan yang melakukan fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Pengertian jaringan dalam biologi sendiri merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada hakikatnya, struktur jaringan hewan dengan manusia sama, tetapi ada bagian-bagian yang membedakan. Jaringan hewan pada dasarnya terbagi menjadi 4 dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat atau penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 4 jaringan tersebut. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan tipis yang menutupi seluruh permukaan. Jaringan ini tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Fungsi jaringan epitel pada hewan diantaranya yaitu membentuk kulit luar, kelenjar sekretori, dan untuk saluran pencernaan. Jaringan epitel tak hanya berperan melindungi organ tubuh. Bagian anatomi ini juga berkontribusi dalam fungsi sensorik, pembuangan, hingga menangkal bakteri dan virus. Terdapat 3 bentuk jaringan epitel. Yang pertama, bentuk pipih jaringan epitel. Pipih selapis yang terdapat di dinding alveolus, paru-paru, glomerulus, dinding, dan dalam kapiler darah dan pembuluh limfa. Memiliki fungsi sebagai difusi oksigen dan karbon dioksida dan filtrasi darah. Serta jaringan epitel pipih berlapis. Ada 2 jenis epitel pipih berlapis. Pertama, yang terletak di bawah lapisan kulit dengan struktur yang lebih keras karena mengandung protein keratin di dalamnya. Sementara yang kedua, terdapat protein keratin terletak di mulut, kerongkongan, uretra, vagina, dan anus. Epitel pipih berlapis berperan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, berbentuk kubus. Ada epitel kubus, selapis, dan berlapis. Epitel kubus selapis terdapat pada permukaan ovarium, permukaan lensa mata, epitel retina, dan tubula ginjal. Berfungsi sebagai sekresi getah dan absorpsi zat. Sedangkan epitel kubus berlapis terdapat pada saluran kelenjar keringat, kelenjar minyak, buah sakar, dan indung telur. Berfungsi sebagai sekresi. Bentuk ketiga yaitu epitel silindris. Terdapat 3 epitel silindris, yaitu silindris lapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris berlapis semu bersilia. Saya akan menjelaskan masing-masing bentuk dari epitel silindris. Pertama, epitel silindris selapis. Hampir serupa dengan epitel kubus selapis. Epitel silindris selapis juga melancarkan kerja organ pada proses sekresi lendir dan enzim, serta penyerapan zat-zat tertentu. Namun, bedanya epitel yang satu ini dilengkapi dengan hadirnya lendir dan silia kecil seperti rambut. Epitel ini terdapat di saluran pencernaan, bronkus paru-paru, rahim, serta beberapa kelenjar lainnya. Kedua, epitel silindris berlapis. Bertugas untuk melancarkan proses sekresi, perlindungan organ, dan pergerakan. Epitel ini melapisi permukaan yang basah atau rongga yang basah. Terdapat pada laring, langit-langit mulut yang lunak, hulu faring, saluran kelenjar ludah, saluran susu, dan uretra. Ketiga, silindris berlapis semu bersilia. Terdapat pada saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduk. Berfungsi untuk sekresi lendir. Silia-nya berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk dan untuk menggerakkan ovum di oviduk. Bentuk yang terakhir yaitu bentuk epitel transisional. Terdapat di kantung kemih, ureter, dan pelvis. Ginjal berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan.
Kemudian berlanjut ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat atau penyokong. Jaringan ikat terdiri dari serabut sebagai substansi dasar, sel-sel, dan beberapa cairan ekstraseluler. Serabut, substansi dasar, dan cairan ekstraseluler disebut matriks. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ. Ada banyak macam jaringan ikat, di antaranya akan saya jelaskan. Pertama, jaringan ikat padat. Jaringan ini fleksibel tetapi tidak elastis. Terdapat pada serabut urat, selaput pembungkus otot, dan ligamen. Berfungsi menghubungkan berbagai organ, melindungi, dan menyokong organ. Kedua, jaringan ikat longgar. Berfungsi membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian jaringan adiposa atau lemak. Berfungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ. Selanjutnya, jaringan darah. Jaringan ini terdiri atas sel-sel darah dan plasma darah, serta keping-keping darah, terletak pada pembuluh darah dan jantung. Berfungsi sebagai pengangkutan serta pelindungan dari infeksi kuman. Lalu, ada juga jaringan tulang sejati atau tulang keras. Jaringan ini terdiri atas sel-sel tulang dan matriks. Matriksnya tersusun atas zat kolagen dan endapan kapur, terletak pada seluruh rangka. Berfungsi alat gerak pasif, penyokong, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ di dalam tubuh. Selain yang saya jelaskan, ada pula jaringan lain, seperti jaringan tulang rawan, jaringan getah bening, dan lainnya. Kemudian beralih ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot, miofibril, yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Otot adalah jaringan paling melimpah pada kebanyakan hewan, dan aktivitas otot menyusun sebagian besar kerja seluler yang mengonsumsi energi pada hewan yang aktif. Jaringan otot melekat pada rangka dan berfungsi sebagai alat gerak aktif. Terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Akan saya bahas mengenai perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertama, perbedaan dari strukturnya. Otot polos, selnya terbentuk gelondong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Otot lurik, selnya berbentuk panjang silindris dan serta seratnya berlurik, memiliki banyak inti sel yang letaknya di tepi. Sedangkan otot jantung berbentuk mirip dengan otot lurik, namun bercabang, memiliki banyak inti sel yang berada di tengah. Kemudian yang kedua, perbedaan menurut cara kerjanya. Otot polos dan jantung bekerja secara tidak sadar, lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Sedangkan otot lurik bekerja secara sadar, cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Lalu penjelasan yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan ini tersusun atas sel-sel saraf, berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon dari saraf pusat sampai efektor. Sistem jaringan saraf sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak hewan dalam sehari-hari. Jaringan saraf sendiri terbagi dari dendrit, badan sel, dan neurit. Dendrit adalah penjuluran yang keluar dari badan sel dan biasanya bercabang, berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Badan sel adalah bagian sel saraf yang mengandung nukleus, sedangkan neurit adalah penjuluran panjang dari badan sel, berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Gabungan dari neuron disebut ganglion. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.